أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya wallahu a'lam. Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, baik orang yang beriman ataupun orang kafir, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ujar Rasulullah, jika kalian wahai manusia benar-benar cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ujar Nabi, mengikuti agamaku, mengikuti syariatku, mengamalkan sunnahku. Jadi tandanya orang yang cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti agama Rasulullah. Berarti orang itu harus beragama Islam, mengikuti syariat Rasulullah. Berarti orang itu harus sholat, sembahyang, zakat bagi yang sanggup dalam zakat, puasa bagi yang sanggup juga, naik haji bagi yang sanggup. Jadi amun bujur-bujur cinta lawan Tuhan, jangan omong doang, tapi buktikan dengan mengikuti aku, kata Rasulullah, mengikuti agamaku, syariatku, sunnahku, gitu. Apa hasilnya kalau kita mengikuti Rasulullah? Kan kita ini sudah mengikuti agama Rasulullah dan diusahakan untuk mengikuti syariat, mengamalkan syariat Rasulullah. Sembahyangnya tinggal ngaji, nuntut ilmu, banyak kali lagi ya kalau. Nah, yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kalian oleh Allah. Jadi bila kita nih mengikuti Rasulullah, kita akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dapat cinta Allah dan dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kada kau banyak sedikit barang amalkan sunnah Nabi. Nah, tafsirnya, jika kalian mengikuti syariatku, kata Rasulullah, Allah akan redha terhadap kalian. Dan Allah akan membuka dinding-dinding yang menutupi hati kalian. Dengan apa Tuhan membuka dinding-dinding yang menutupi hati kalian? Dengan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi dosa itu kan itu mendinding hati kita. Iya nang kalian beribadah, kalian nuntut ilmu, hafal, kada mau, maksudnya tuh biar hafal hilang. Itu gara-gara dosa. Dosa itu yang mendinding hati kita. Iya rejen tuh orang nang apa? Hatinya iri dengki, pahirian, buruk sangka, itu dosa di hati. Tapi lah kalau orang nang dibersihkan hatinya oleh Allah, kada pahirian, kada buruk sangka lawan orang, bersifat pemaaf, itu Tuhan menghilangkan hijab daripada hati kita. Hijab itu ya dosa karena menutupi. Contoh kayak cermin atau kaca. Itu bila banyak debunya, itu kita kenapa melihat yang di sebelah sana tertutup debu. Tapi kalau kita bersihkan kaca itu, lalu kita kadida lagi hijab, kadida lagi pendinding kawai tarang nih yang di sebelah sana. Nah, kayak itu juga hati kita nih. Hati kita nih ada hijabnya, ada pendindingnya.
yaitu dosa. Dosa yang di hati kita. Tapi kalau kita berkat mengikuti Rasulullah, mengamalkan syariat Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Lalu Allah Ta'ala juga mengampuni dosa kalian, membersihkan hati kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Kan diampuni Tuhan tadi. Orang yang mengikuti Rasulullah diampuni Tuhan dosa-dosanya. Rahimun, disayangi Tuhan, dicintai Tuhan. Yuhibbukumullah tadi kan, Tuhan mencintai kalian. Nah, gitu. Jadi ini ayat dan tafsir disebutkan, ini ayat turun kepada orang, maksudnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu kan, itu mereka itu orang Yahudi pernah mengatakan kepada Rasulullah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini kekasih-kekasih Allah. Bukanlah maksudnya Yahudi itu memadahkan Tuhan beranak, ada maksudnya kami anak-anak Allah ini, kami ini orang yang dipilih Allah di permukaan bumi. Bukan yang memadahkan Tuhan beranak lah. Kalau orang Nasrani ya nyata mengatakan Tuhan beranak, Nabi Isa anak Tuhan jam. Kami ini adalah orang-orang terpilih di permukaan bumi, kata orang Yahudi, dan kami ini orang-orang yang dicintai Allah. Jadi ya Rasulullah, amun buat nyawa nih ngaku cinta kepada Allah, ngaku orang yang dikasihi Allah, ikuti aku, masuk dalam agamaku, jangan jadi agama Yahudi. Jadi pandir warang lah ibaratnya tuh orang Yahudi ini. Pandir warang, pengakuan yang ada buktinya. Kalau mengaku cinta kepada Allah atau dicintai Allah, mestinya masuk agama Islam. Ternyata mereka tidak masuk agama Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW berhenti di hadapan orang-orang Quraisy di kota Mekah, dan mereka itu berada di Masjidil Haram waktu itu. Orang-orang Quraisy ini mereka itu betul mendaki berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah itu diandakinya berhala-berhala untuk sesembahan. Lalu mereka itu orang Quraisy menggantungkan telur burung dara di mana? Di berhala-berhala itu diandakinya telur burung dara. Kayak jadi sesajen enggak, wallahu alam. Kemudian orang Quraisy pun, orang Quraisy kafir nih, menjadikan pada telinga-telinga berhala itu ada bunilnya, dibunilinya, di anting-anting, diandakinya anting-anting, kayak dihiasinya tuh. Nah, lalu mereka itu sujud mereka kepada berhala, nyembah. Kan seorang nama hiasi, seorang mengolah berhala, seorang menyembah, mengolah itu ngaranya. Seharusnya kita menyembah orang yang menciptakan kita, bukan kita menyembah orang yang kita ciptakan. Sujud. Lalu ujar Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah kalian ini sudah menyalahi agama nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan mereka orang-orang Quraisy itu kan mengaku kami ini beragama sebagaimana agama nenek moyang orang Arab, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ujar Rasulullah, ada kayak gitu. Nabi Ibrahim kadang menyembah berhala, Nabi Ismail kadang menyembah berhala. Lalu apa ujar orang Quraisy menjawab, kami ini menyembah berhala ini ya karena kami cinta lawan Allah. Ujar, bukti kami cinta kepada Allah, kami menyembah berhala ini. Lalu kami jadikan berhala ini untuk sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah, ujarnya, supaya kami dekat kepada Allah, lalu dengan kami menyembah berhala ini ya. Nah itu jawaban yang salah.
Jadi jarang. Lalu turun ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti agamaku, jangan menyembah berhala, masuk agama Islam. Itu. Jadi ada juga riwayat mengatakan ini turun ayat kepada bubuhan kafir Quraisy yang mengaku dengan menyembah berhala itu ya bukti kami cinta kepada Allah ya, padahal bukti cinta kepada Allah itu dengan mengikuti aku, kata Rasulullah, mengikuti ajaranku, masuk kepada agama Islam. Nah, ada juga riwayat yang lain mengatakan ini turun ayat sebabnya kenapa? Orang-orang Nasrani Najran. Nah, ini ada bubuh Nasrani Najran. Mereka itu mengatakan kami mengagungkan Al-Masih itu Nabi Isa. Kami mengagungkan Nabi Isa. Kalau sekarang mereka nyebut Yesus. Kami mengagungkan Yesus, kami menyembah Yesus karena kami cinta kepada Allah. Kami menuhankan Yesus karena kami cinta kepada Allah. Jadi ya Rasulullah lamun bubuhan nyawa cinta kepada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan Nabi Isa. Jangan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, tapi tauhidkanlah Allah. Ikutilah agamaku untuk mentauhidkan Allah. Ujar Rasulullah. Ada juga turun ayat ini kepada riwayat yang lain mengatakan turun ayat ini kepada bubuhan orang-orang Nasrani daripada Nasrani Najran. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain sebutkan juga tatkala turun ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah, berkata Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketua orang munafik di Madinah, kepala orang munafik, ketuanya. Ujar Abdullah bin Ubay bin Salul berpandir kepada bubuhannya juga, bubuhan munafik juga, bubuhan kawanan juga. Ujarnya, Muhammad menjadikan ketaatan kepada dirinya seperti ketaatan kepada Allah dan menyuruh kita untuk mencintai Allah sebagaimana mencintai orang-orang Nasrani akan Nabi Isa aja. Jadi umpamakannya itu. Coba lihat Muhammad ini aja menjadikan taat kepada dirinya tuh sebagai taat kepada Allah. Memang dasar bujur kayak itu. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Buktinya taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Inya bubuhan ketua munafik ini buruk sangka lah Nabi Muhammad. Dikiranya kalau Nabi Muhammad hendak mengambil keuntungan dunia, hendak mengambil manfaat dunia, hendak jadi raja. Padahal ada Nabi ini sidin ikhlas dalam berdakwah, sidin kada mengharap apa-apa, sidin lillahi ta'ala karena perintah Tuhan kayak itu. Bila taat kepada Allah itu harus ikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu yang membawa ajaran Allah, yang melajari tentang syariat. Jadi jangan orang munafik pulang Muhammad nyuruh kita untuk mencintai Allah sebagaimana orang-orang Nasrani menyuruh kita untuk mencintainya sebagaimana orang Nasrani mencintai Al-Masih. Kita memang disuruh cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak menuhankan Nabi Muhammad. Jadi buruk salah sangka ini orang munafik ini dikiranya kalau mencintai Nabi Muhammad itu sebagaimana orang Nasrani ini mencintai Nabi Isa. Orang Nasrani itu mencintainya salah. Kalau Nabi Isa menuhankan, limpat batas menuhankan Nabi Isa. Kita mencintai Nabi Muhammad itu bukan menuhankan. Kita cinta kepada Nabi Muhammad memang disuruh, tapi kita kadang menuhankan Nabi Muhammad. Da'mat betul dalam burdah tuh. Betul da'mat nasar bin nabihi betul. Nah, ada apa lagi kalau nih? Enggak ada melihat bukunya. Da'mat betul. Apalah? Da'mat nasar bin nabihi wa qumi ma syi'ta madhan fihi wahtaqimi. Da'at kun nasara
da'atun nasara fina. Nah, ada bujur kan? Ada membaca tepurdahnya. Da'atun nasara fi nabiyyihim wa qum bima syi'ta madhan fihi wahdakimi. Artinya tuh jadi Imam Busiri, tinggalkan apa sangkaan-sangkaan sebagaimana menyangka orang-orang Nasrani pada nabi mereka. Ya, artinya tuh kita ini kan memuji Nabi Muhammad juga, tapi tidak seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa. Orang Nasrani memuji Nabi Isa itu mengatakan anak Tuhan. Kita memuji Nabi Muhammad, bermaulidan, bersyairah, memuji Nabi Muhammad, itu kita kadang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Nah, jadi orang Yahudi pulang mengatakan, ya teh Muhammad inya menjadikan dirinya sebagai Tuhan, tempat mengadu segala kesedihan, ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai tempat mengadu segala kesedihannya. Ini buruk sangka juga orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini memandangkan Nabi Muhammad Tuhan. Ya teh Nabi Muhammad, ya teh Muhammad, ya kan punya nabi malah ya teh Muhammad ya. Dengan turun ayat itu, ya teh Muhammad ini menjadikan dirinya Tuhan mulai ya. Artinya siapa cinta kepada Allah ikuti aku ya. Itu ya Nabi Muhammad menjadikan dirinya Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan atau tempat mengadu segala kesedihan. Buruk sangka juga. Padahal Nabi kadang ngaku Tuhan, ada Nabi Muhammad ngaku Nabi ya, Nabi dan Rasul. Cuman tandanya mengikuti agama Allah itu taat kepada Nabi Muhammad, itu aja. Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Muhammad hamba. Jelas saja orang. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bukan maha suci Tuhan yang menjalankan anaknya ada atau sekutunya ada, tapi hambanya. Jelas saja Allah, Nabi Muhammad itu hamba, bukan Tuhan. Jadi orang Yahudi ini dasar alasannya pada ahli iman lalu bisa menyalahkan apa firman Allah Ta'ala, salah tafsiran. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan dengan sebab ucapan mereka itu akan firman Allah Ta'ala. Nah, ada nih firman Allah Ta'ala ayat yang seperti kita baca tadi. Qul ati'u Allah war Rasul. Katakan oleh Nabi Muhammad, katakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, orang kafir Quraisy, apa? Ati'u Allah war Rasul. Taati Allah dan taati Rasulullah. Taati Allah dan taati Rasulullah. Tandanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Pada seluruh yang disuruh taati, pada yang segala yang dilarang ditaati juga. Maksudnya bila melarang makan babi, jangan makan babi, ya Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian untuk mengikuti aku, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasrani tentang Nabi Musa. Bahkan aku ini ujar Rasulullah, seorang rasul dari sisi Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, itu orang-orang Nasrani itu salah sangka benar ya. Pada menyangka aku ini kayak Nabi Isa. Padahal aku ini hamba Allah. Nabi Isa pun hamba Allah. Cuma orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling daripada taat kepada Allah, daripada taat kepada Rasulullah. Artinya jika mereka itu kadang taat kepada Allah, kadang taat kepada Rasulullah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Orang yang kafir di sini orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik yang mencampur adukan mereka itu akan syubhat pada agama. Ya tadi disalah-salahkannya, dicampur-campurkannya pahaman itu, padahal adakah itu pahamannya? Dicampur adukannya. Ini alasan benar itu.
kadahon beriman. Nah, kadahon beriman. Maka turunlah ini ayat. Nah, ini ayat. Maka tatkala turun ini ayat berkata oleh orang Yahudi, kami jalan atas agama Nabi Adam ya hal keadaan Islam. Ujar, kina ada kina nih anu sambungannya innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Ya Allah, wa ala Imran ala alamin apa? Sambungannya ini kina ayat tasmiyah. Jadi ibaratnya tuh buhannya itu mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi lain kalian gitu nah. Ibarat kita ini kan nyawa cinta kepada Allah, cinta tapi kan sembahyang. Nah, itu. Cintalah kepada Allah, cinta tapi memukuli orang. Cintalah kepada Allah, cinta tapi menyabuk kalian. Di mana buktinya cinta kepada Allah? Mencinta kepada Allah itu ikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah mengharamkan kada sembahyang, mengharamkan riba, mengharamkan sabu-sabu, khamar dan sebagainya. Nah, tandanya kita cinta kepada Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah itu tanda cinta kita kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita seberatan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keampunan Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum